Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhtaratun Nafia Ustada dengan NIM 200512140072 dari kelas Sistem Informasi 2020B. Di video kali ini saya akan mengulas sedikit materi mengenai sejarah internet. Di sini saya juga membagi beberapa topik. Yang pertama, sejarah internet dunia. Yang kedua, runtutan sejarah internet. Yang ketiga, internet masuk ke Indonesia. Yang keempat, penyedia internet di era 1994. Yang kelima, warung internet atau warnet. Dan yang keenam adalah manfaat internet. Sebelum masuk ke topik yang pertama, kita tahu dulu bahwa definisi internet adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Oke, lalu lanjut ke topik yang pertama, yaitu sejarah internet dunia. Sejarah internet dunia dimulai pada tahun 1969. Saat itu, Departemen Pertahanan Amerika atau DARPA memutuskan untuk mengadakan riset penelitian tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Nah, kemudian program riset tersebut dikenal dengan nama ARPANET. Lalu pada tahun 1970 sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Dan karena keberhasilannya ini, mereka dapat berkomunikasi dengan baik dan akhirnya berhasil membuat suatu jaringan. Pada awal ditemukannya internet, mereka mendemonstrasikannya menggunakan software dan hardware yang berbasis Unix, yang juga merupakan cikal bakal terciptanya Linux. Nah, apa sih tujuan awal diciptakan internet oleh DARPA ini? Jadi tujuan awalnya yang juga merupakan proyek militer untuk membuat sistem jaringan komputer yang terletak pada daerah-daerah vital untuk menanggulangi kalau sewaktu-waktu terjadi serangan nuklir dan untuk mengantisipasi kendala informasi yang terpusat. Jadi kata lainnya itu, jika sewaktu-waktu terjadi perang, tentara militer Amerika bisa langsung bergerak untuk menghancurkan musuh. Perlu diketahui, informasi yang pada saat itu hanya berbasis teks. Jadi kalau sekarang ini informasi sudah ada video maupun grafis, itu waktu itu masih belum ada, jadi hanya berbasis teks saja. Kemudian ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 situs saja, yaitu 4 universitas yang terkenal di Amerika saat itu, yang mana mereka membuat suatu jaringan terpadu pada tahun 1969 dan secara umum diperkenalkan ke publik oleh ARPANET pada bulan Oktober 1972. Dan tak lama setelah itu, proyek tersebut dilirik oleh berbagai universitas di negara, sehingga proyek yang digarap oleh ARPANET berkembang dengan pesat yang mengakibatkan ARPANET kesulitan dalam memanajemennya. Nah, karena banyaknya permintaan yang ingin mengembangkan internet, akhirnya ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan juga MILNET, di mana ARPANET fokus menangani non-militer seperti universitas, perusahaan, dan lain-lain, sedangkan MILNET hanya berfokus mengurusi keperluan militer. Dari keduanya bergabunglah antara jaringan tersebut yang sekarang dikenal dengan DARPA Internet, yang kemudian sampai sekarang dikenal dengan nama internet. Nah, jika diurutkan, runtutan sejarah internet bisa digambarkan dengan slide yang ada di sini. Yang pertama, DARPA merintis ARPANET. Yang kedua, 1980, internet hanya menghubungkan kampus-kampus yang terkenal, yaitu 4 kampus yang tadi. Kemudian TCP/IP mulai dipublikasikan tahun 1982. Nah, di tahun 1984 sistem nama domain mulai digunakan. Kemudian NSFNet dibangun pada 1986 dan mulai menggantikan ARPANET. Kemudian pada tahun 1990 ARPANET dibubarkan dan internet masih tetap berkembang sampai sekarang. Saat itu juga layanan sudah mulai berbasis grafis, jadi sudah mulai ada gambar. Kemudian 1993 internet didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain. Kemudian 1994 internet mulai digunakan di Indonesia.
Nah, lalu bagaimana sih internet bisa masuk ke Indonesia? Jadi, internet bisa masuk ke Indonesia dimulai sejak awal tahun 1990-an. Saat itu, jaringan internet di Indonesia lebih dikenal dengan paguyuban network, di mana semangat kekeluargaan, gotong royong, dan kerjasama sangat hangat dan terasa di antara para anggotanya. Nah, kemudian era Mas Ibrahim, Adi Sumarta, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Robi Subiakto, Firman Siregar, Adi Idrayanto, dan Ono Wipurbo merupakan beberapa nama-nama legendaris yang tercatat dalam sejarah internet awal di Indonesia di tahun 1992 sampai 1994. Setiap personalnya juga sudah mengkontribusikan keahliannya dan juga dedikasinya dalam membangun sejarah komputer di Indonesia. Tentunya mereka-mereka ini adalah orang-orang yang hebat dan juga orang-orang yang pintar. Kemudian topik selanjutnya yaitu penyedia internet di Indonesia era 1994. Internet Service Provider atau ISP atau juga penyedia internet yang pertama kali ada di Indonesia itu adalah Ipteknet, yang secara resmi berdiri dan mulai beroperasi pada awal tahun 1994. Pada tahun yang sama muncul pula PT Indo Internet atau Indonet yang dikomandoi secara paruh waktu oleh Sanjaya. Indonet ialah penyedia internet komersial pertama di Indonesia yang mendapat lisensi dari PT Lintas Arta. Waktu itu mereka belum begitu paham tentang bisnis internet di Indonesia, dan mengingat masih sedikit dan terbatasnya pengguna, untuk dapat terhubung ke internet waktu itu memakai dial-up oleh Indonet. Kemudian ke topik selanjutnya yaitu warung internet atau warnet. Pada tahun 1997 sampai 1998, awalnya para pionir yang memiliki beberapa komputer yang terhubung ke internet di ruang kontrakannya, mereka menyewakan komputer tersebut kepada orang-orang. Nah, kemudian baru dikenal dengan istilah warnet. Jadi waktu itu internet itu masih belum dimiliki oleh masing-masing individu seperti sekarang ini. Jadi waktu itu hanya menyewa dan harganya tuh cukup mahal ya waktu itu. Dan sampai akhirnya pada 25 Mei tahun 2000 dibentuklah Asosiasi Warnet Indonesia lewat pertemuan dan mufakat yang digelar di kantor Dikmenjur. Asosiasi Warnet Indonesia disingkat menjadi AWARI yang diketahui oleh Rudi Rusdia, namun dinilai kurang transparan oleh para aktivis. Pada 2001 ketuanya diganti menjadi Judith MS, Michael Sunggiardi, dan Abdullah Korol. Kemudian topik selanjutnya adalah manfaat internet. Jadi internet adalah jaringan komputer yang menyediakan berbagai sumber informasi dan komunikasi yang bersifat global. Sarana internet tidak mengenal batas-batas geografis suatu negara dan jangkauan informasinya tidak terbatas. Jadi manfaat yang pertama yaitu internet merupakan komunikasi yang murah. Kemudian di dalam internet terdapat informasi yang luas. Lalu adanya internet membuka tantangan baru untuk berusaha. Jadi khususnya untuk orang-orang yang misalnya ibu rumah tangga yang tidak mempunyai offline store untuk berjualan, mereka bisa memanfaatkan e-commerce untuk memulai bisnisnya. Kemudian kalau misalnya ibu rumah tangga yang nggak bisa kemana-kemana, mereka hanya bisa memanfaatkan e-commerce. Jadi sangat menguntungkan sekali adanya internet. Kemudian informasi yang ada di internet tanpa batas atau tanpa sensor. Yang terakhir adalah jangkauan informasi dan komunikasi di internet tanpa batas. Dan di sini juga ada beberapa aplikasi dari internet. Yang pertama adalah resource sharing yang terbagi menjadi dua, yaitu sharing file dan juga sharing device. Sharing file meliputi data dan program, kalau sharing device meliputi CD drive, hard disk, dan juga printer.
Kemudian juga ada komunikasi dan informasi yang terbagi menjadi email dan juga World Wide Web atau WWW. Kemudian ada File Transfer Protocol atau FTP yang merupakan suatu cara yang mudah, murah, dan cepat untuk mentransfer file atau arsip data dari server internet ke komputer atau sebaliknya. Melalui program FTP yang juga disebut FTP Client, pemakai dapat mengatur pertukaran data dengan komputer lain yang berjauhan. Kemudian ada juga chat yang juga suatu fasilitas di mana kita dapat berkomunikasi dengan orang lain dimanapun kita berada, baik satu orang ataupun banyak orang secara online dan real time. Chat ini juga mirip dengan telepon tapi berfasilitas party line, namun kita hanya tinggal mengetikkan apa yang hendak kita bicarakan. Selanjutnya juga ada SMS atau Short Message Service, adalah fasilitas pengiriman pesan dari internet ke handphone. SMS ini tidak bisa dilakukan secara dua arah, jadi harus individu ke individu gitu ya. Kemudian ada juga web atau wireless application protocol, yaitu fasilitas pengakses internet melalui handphone. Web ini terbatas hanya untuk website tertentu yang menggunakan protokol yang sama, namun diramalkan protokol ini akan terus berkembang. Kemudian juga ada VoIP, adalah penggunaan telepon melalui internet. VoIP merupakan teknologi penggabungan antara suara dan data. Kemudian juga ada teleconference, ialah seperti kita bertemu dengan orang lain untuk bertatap muka tetapi dipisahkan oleh jarak dan waktu. Telekonferensi ini merupakan teknologi penggabungan antara suara, data, dan gambar. Jadi misalnya kalau sekarang ini ada video call, Zoom meeting, Google Meet, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah mailing list yang merupakan pengembangan dari email, di mana melakukan mailing list ini kita dapat membentuk suatu grup tertentu dengan menggabungkan alamat-alamat email orang-orang yang akan bergabung ke dalam mailing list tersebut. Nah, itu adalah ulasan dari sejarah internet. Terima kasih. Jika ada salah kata maupun kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.